Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan sejumlah informasi unik dan menarik tentang Islam yang sayang Anda lewatkan. What is your family like? It can be two moms, two dads, or one mom. Mommy and daddy, and over and over. Pemirsa, nama adalah bagian dari identitas seseorang yang akan melekat pada dirinya sepanjang hidup. Maka tak jarang para orang tua berlomba-lomba memberikan nama yang bagus dan indah untuk putra-putri mereka. Karena sesungguhnya nama menjadi salah satu bentuk doa dan pengharapan orang tua kepada setiap anaknya. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka memberikan nama pada anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang soleh. Hadis riwayat Muslim. Namun sayang seiring dengan perkembangan zaman, banyak umat Islam yang mulai melupakan nama-nama Islami. Nama-nama yang kebarat-baratan kini justru menjadi tren. Padahal tidak semua nama yang sedang populer saat ini memiliki arti yang indah. Lalu bagaimana tuntunan pemberian nama dalam Islam? Tuntunan yang pertama adalah memberi nama buah hati dengan nama-nama yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Kedua nama tersebut memiliki arti yang sangat indah, yaitu hamba Allah dan hamba yang maha pengasih. Nama ini juga melambangkan penghambaan seseorang terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang seringkali nama seperti Abdullah dan Abdurrahman justru dilupakan oleh umat Islam saat ini karena dianggap kuno. Bahkan tak jarang banyak generasi muda Islam yang merasa minder dan tidak percaya diri dengan nama Islami yang diberikan oleh orang tuanya. Padahal sesungguhnya nama juga merupakan salah satu jalan syiar bagi seorang muslim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illahu. Tuntunan pemberian nama yang kedua adalah memberikan nama yang memiliki arti yang baik. Salah satu sunnah yang dianjurkan adalah memberikan nama yang diambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digabungkan dengan kata Abdul. Seperti Abdul Aziz yang artinya hambanya yang mulia, atau Abdul Malik yang berarti hambanya yang menguasai. Selain itu ada pula keutamaan dalam memberikan nama seperti nama para nabi dan rasul. Nama-nama para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta nama para pejuang Islam di masa lalu seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut Yerusalem, atau Tariq bin Ziyad yang penakluk Andalusia. Namun tahukah Anda banyak di antara para orang tua yang kurang memahami makna dan arti dari sebuah nama? Tidak semua nama yang berasal dari bahasa Arab selalu memiliki arti yang baik. Ada beberapa nama yang dimakruhkan bahkan haram untuk diberikan kepada buah hati tercinta. Yang pertama adalah nama-nama yang memiliki arti buruk. Nama-nama seperti Asyiyah yang berarti wanita yang bermaksiat, Hanashi yang berarti ular berbisa, atau Harb yang berarti perang adalah makruh untuk digunakan dan sebaiknya tidak digunakan dalam pemberian nama seseorang. Arti yang kurang baik dari setiap nama tersebut dikhawatirkan akan membuat malu dan memberikan pengaruh buruk kepada sang pemilik nama. Oleh karena itu, setiap orang tua hendaknya benar-benar teliti dan memahami dengan benar arti dan makna dari setiap pemilihan nama yang akan diberikan kepada anaknya. Selain itu, nama-nama yang menyerupai kaum fasyik seperti Fir'aun dan Korun juga makruh untuk digunakan. Namun jika sudah terlanjur memberikan nama yang ternyata memiliki arti yang buruk, maka sebaiknya mengganti namanya dengan nama-nama yang diutamakan dalam Islam. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu seperti apakah nama-nama yang haram untuk digunakan? Salah satu nama yang haram untuk digunakan adalah nama yang menunjukkan penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama seperti Abdul Husain yang berarti hamba Husain, atau Abdul Ali yang berarti hamba Ali, adalah haram hukumnya bila dipergunakan. Nama-nama lain yang menyerupai nama berhala pada masa lalu seperti Lata, Uzza, dan Hubal juga tidak boleh digunakan. Sebagian ulama juga melarang pemberian nama dengan menggunakan nama-nama para malaikat, seperti nama Jibril, Mikail, atau Munkar dan Nakir. Selain itu, Islam juga melarang pemberian nama yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap segala sesuatu yang sesungguhnya tidak akan mampu dimiliki oleh sang pemilik nama.
Nama-nama seperti Sultanus Salatin yang berarti sultan dari segala sultan, dan Sayyidunas yang berarti pemimpin dari seluruh manusia adalah nama-nama yang haram untuk digunakan. Bahkan ada satu nama yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malakul Amlak, yang berarti raja dari seluruh raja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anjuran lain dalam pemberian nama kepada buah hati adalah siapa di antara kedua orang tua yang paling berhak memberikan nama kepada sang anak. Dalam Islam, seorang ayah lebih tinggi kedudukannya dalam memberikan nama dibandingkan dengan ibunya. Seperti juga haknya yang lebih tinggi dalam memberikan nama kepada anaknya. Maka seorang anak juga akan bernasab kepada ayahnya dan bukan kepada ibunya. Bahkan pada hari kiamat nanti sekalipun, setiap orang akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Dari Abu Darda telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, tahukah Anda banyak makanan terkenal Eropa berasal dari makanan masyarakat Muslim masa lalu? Informasinya hadir sesaat lagi. Tetap bersama Mozaik Islam. Masih bersama Mozaik Islam. Masyarakat Barat saat ini mengira makanan dan hidangan Muslim hanyalah kari, biryani, dan kebab. Dugaan itu ternyata salah besar. Dalam beberapa tahun ini terungkap begitu banyak makanan dan masakan yang kini diklaim masyarakat Barat ternyata warisan dari umat Islam. Karena di era keemasannya umat Islam ternyata tak hanya melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peradaban yang tinggi, tetapi juga seni kuliner. Hal ini menempati posisi yang terbilang penting dalam sejarah peradaban Islam. Berikut kami sajikan beberapa fakta mengenai kuliner Islam yang kini terkenal di kalangan masyarakat Eropa. Fakta pertama adalah salad dan sup. Salad dan sup biasanya disantap masyarakat Eropa sebagai makanan pembuka. Tapi tahukah Anda sebelum dikenal di Eropa, salad dan sup merupakan hidangan yang diracik dan disarankan dokter Muslim untuk dikonsumsi? Ya, sup dan salad yang berisi sayuran dan buah-buahan merupakan paduan yang pas untuk menyehatkan sehingga baik untuk dikonsumsi tubuh. Selain sup dan salad, banyak resep masakan sehat ilmuwan Muslim diterjemahkan bangsa Eropa ke dalam bahasa Latin. Tak hanya itu, tata urutan penyajian makanan di Eropa yang kemudian mendunia ternyata mengadopsi tata cara penyajian makanan ala Muslim. Dua pakar Muslim yakni Razes dan Ibnu Zor merekomendasikan tata urutan penyajian makanan mulai dari salad atau sup, lalu hidangan utama dan hidangan penutup. Seluruh rangkaian tadi diakhiri dengan mencuci tangan di meja dengan air mawar. Fakta kuliner asal umat Islam adalah pasta. Ya, penjelajah Muslim abad ke-11 Masehi Al-Bakri telah menulis dalam catatan perjalanannya tentang kebiasaan wanita Muslim membuat pasta untuk jamuan makan. Al-Bakri menjelaskan banyak pengelola biara di utara Spanyol membawa wanita Muslim untuk membuat pasta sebagai salah satu sajian perjamuan. Bagian luar pasta dibuat dari balutan gandum durum sehingga bentuknya lain dari mie buatan Cina yang diolah dari beras. Tingginya kadar gluten dalam darum membuat perbedaan dari segi elastisitas adonan. Gandum durum ini diperkenalkan oleh para pedagang Muslim yang berlayar ke Sisilia dan Spanyol pada abad ke-10. Resep ini lalu dikembangkan di Italia sejak abad ke-12. Dan mereka akhirnya menemukan cara untuk membuat pasta kering supaya bisa lebih awet ketika dibawa ke daerah lain. Sayangnya kini pasta dianggap sebagai makanan asal Italia. Padahal umat Islam lebih berhak mengklaim makanan populer yang satu ini. Fakta ketiga, es krim. Es krim dalam bahasa Italia disebut cassata, yang berasal dari bahasa Arab koshada atau krim. Pada awal ke-10, es krim sudah dikenal di negeri Arab seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo. Versi es krim yang terbuat dari susu atau yogurt itu hampir sama dengan resep Yunani kuno, yang juga menambahkan air mawar seperti halnya buah-buahan kering dan kacang. Dipercayai bahwa resep es krim yang dibuat sekarang itu diserap dari bangsa Arab kuno, Mesopotamia, Yunani, dan Roma yang kemudian ditampilkan untuk pertama kalinya oleh orang Persia dalam bentuk falode.
Teknik penyimpanan es krim juga tersebar luas dan dilestarikan pembuat es kala itu. Negara Suriah menjadi penyedia es di kawasan Mesir, sementara Spanyol menggunakan jasa pembuat es Sierra Nevada. Dalam perkembangannya, beberapa dokter seperti Al-Razi dan Ibnu Sina menentang minuman es karena bisa berbahaya bagi syaraf. Fakta selanjutnya adalah kue kering yang pertama kali dikenal sebagai makanan diet Ratu Kristina, penguasa Denmark, Swedia, dan Norwegia saat itu. Dan ternyata resep kue kering berasal dari ilmuwan dan dokter muslim. Daya tarik buku-buku resep yang dibuat oleh ilmuwan muslim membuat masyarakat barat berbondong-bondong mencoba mengkonsumsi makanan kering ini. Di masa kini Prancis dikenal sebagai induk pembuat kue kering dunia. Padahal sesungguhnya baru pada abad ke-14 Masehi, Prancis memiliki toko kue kering pertama. Fakta kelima, kopi. Ya, kopi yang dikenal nikmat itu ternyata merupakan minuman asli masyarakat muslim. Kali pertama, minuman kopi ditemukan masyarakat muslim di Yaman pada abad ke-10 Masehi. Di Yaman, kopi diracik sebagai minuman bernama al-kahwa. Konon minuman itu dibuat oleh kelompok sufi agar mereka dapat tetap beribadah serta berzikir sepanjang malam. Kopi menyebar ke seluruh negeri muslim melalui para pelancong, jamaah haji, dan para pedagang. Minuman kopi mulai dikenal masyarakat Makkah dan Turki di akhir abad ke-15 Masehi. Sedangkan masyarakat Mesir baru bisa mencicipi kopi pada abad ke-16 Masehi. Masyarakat Eropa baru mengenal nikmatnya kopi pada abad ke-17 Masehi. Hubungan perdagangan antara Venesia dan Afrika Utara, khususnya Mesir, menjadi pintu masuk kopi ke Eropa. Awalnya hanya kaum berpunya di Eropa yang bisa menyeruput nikmatnya kopi. Untuk pertama kalinya kedai kopi dibuka di Venesia pada 1645 Masehi. Sejak itu, kopi menjadi minuman yang selalu hadir setiap sarapan masyarakat Venesia. Tak heran jika pada 1763 Masehi telah berdiri 218 kedai kopi di wilayah itu, lalu menyebar ke daratan Eropa. Fakta keenam, soft drink atau minuman ringan. Bisnis minuman ringan alias soft drink kini begitu menggurita. Sebagian besar bisnis minuman ringan kini dikuasai perusahaan Eropa dan Amerika. Tapi ternyata soft drink berawal dan berakar dari komunitas masyarakat Islam di era kejayaan. Minuman ringan yang pertama kali dikembangkan di dunia adalah sherbet. Minuman ringan yang populer di dunia Islam itu terbuat dari jus atau ekstrak bunga atau rempah-rempah dan ditambah gula serta air. Bentuknya mirip sirup dan diminum dengan ditambahi es. Sherbet begitu populer hingga awal abad ke-20 Masehi. Pada era itu masyarakat dunia kesulitan untuk mendapatkan buah-buahan segar. Sherbet berasal dari bahasa Arab, syariba atau meminum. Konon kata sirup juga berasal dari sherbet. Masyarakat Turki Utsmani menyeruput sherbet sebelum dan ketika makan. Di Turki, sherbet disajikan dengan beragam makanan khas Ottoman. Selain masyarakat Muslim Turki, orang Mesir juga memiliki kebiasaan meminum syarab atau sherbet. Orang Mesir memiliki beragam jenis sherbet atau minuman. Pemirsa, di masa kejayaannya Islam menjadi pusat peradaban dunia. Ilmu pengetahuan sampai ke urusan kuliner dan kebiasaan sehari-hari menjadi rujukan seluruh penduduk bumi. Tahukah Anda ada saudara kandung dan sepupu yang diangkat Allah di waktu bersamaan menjadi Rasul? Informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Masih bersama Mozaik Islam. Tugas para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan umat manusia tidaklah ringan. Ancaman, penghinaan, pengusiran, hingga pembunuhan menjadi resiko yang selalu siap ditanggung seorang rasul. Pemirsa, di tengah tugas yang berat, tahukah Anda tak jarang dari satu keturunan dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kakak dan adik atau dua orang saudara sepupu sebagai rasul yang mulia. Mereka bahu-membahu menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Berikut sejumlah rasul bersaudara yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang sama yang dirangkum Mozaik Islam. Pasangan rasul bersaudara pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Pemirsa, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Nabi Yahya alaihissalam adalah sepupu Nabi Isa alaihissalam yang lahir lebih dahulu beberapa bulan dari Nabi Isa alaihissalam.
Ayah Nabi Yahya alaihissalam yakni Nabi Zakaria adalah orang yang mengasuh dan menjaga ibunda Nabi Isa alaihissalam, yakni Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 37. Kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran sebagai kelahiran yang penuh mukjizat. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan melalui seorang ibu tanpa seorang ayah. Sebuah peristiwa yang menimbulkan kegemparan di pemuka Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Sementara itu kelahiran Nabi Yahya alaihissalam juga penuh mukjizat. Nabi Zakaria dan istrinya baru memiliki anak saat sudah sangat tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa ini dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 7. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua orang saudara sepupu ini sebagai orang yang soleh dan juga sebagai rasul yang berdakwah kepada Bani Israel. Bila Nabi Isa alaihissalam berdakwah di Palestina, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah di kawasan Yordania. Pemirsa, ketegasan Nabi Yahya alaihissalam dalam menegakkan ajaran Allah sangat dibenci penguasa. Raja penguasa Herodus yang ingin menikahi kemenakannya, Herodia, ditolak dengan tegas oleh Nabi Yahya alaihissalam karena dilarang dalam kitab suci. Karena ketegasannya ini, Raja Herodus yang dipanasi Herodia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam. Kematian Nabi Yahya alaihissalam menimbulkan duka bagi Nabi Isa alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam akhirnya ikut diburu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari pembunuhan dan penyaliban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 158. Pemirsa, dua rasul bersaudara yang diutus bersamaan yang kedua adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tahukah Anda, Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam? Ya, ibunda Nabi Harun dan Musa alaihissalam melahirkan keduanya dalam dua suasana berbeda. Saat melahirkan Nabi Harun alaihissalam, Fir'aun belum mengeluarkan perintah membunuh setiap bayi laki-laki yang ia anggap akan menjatuhkan kerajaannya. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, perintah Fir'aun sudah dikeluarkan. Sehingga ibu Nabi Musa alaihissalam kemudian meletakkan Musa kecil dalam peti yang dihanyutkan di sungai Nil. Peti Musa kecil akhirnya sampai ke istana Fir'aun dan diasuh oleh istri Fir'aun. Namun karena Musa kecil lapar ingin disusui, maka sejumlah wanita menyusui dipanggil untuk menyusui Musa kecil. Namun Musa kecil menolaknya. Sampai kemudian ibu Musa yang asli datang dan menawarkan diri menyusui Musa. Dan seketika Musa kecil menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 13. Saat beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam diangkat Allah sebagai Rasul. Namun karena tugasnya yang berat, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat saudaranya Harun sebagai nabi yang membantu tugas kerasulan. Nabi Musa alaihissalam merasa Harun punya kemampuan berdakwah dan berdebat yang lebih baik dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Permintaan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam hidup dalam jangka waktu di atas 100 tahun. Nabi Harun wafat terlebih dahulu sebelum kemudian Nabi Musa alaihissalam ikut wafat beberapa bulan kemudian. Pemirsa,
Dua rasul bersaudara yang diutus bersamaan yang ketiga adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Kedua nabi ini adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua istrinya, yakni Hajar yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dan Sarah yang melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Keduanya berdakwah di dua tempat berbeda. Nabi Ismail alaihissalam berdakwah untuk masyarakat Arab di Mekah, sementara Nabi Ishak alaihissalam berdakwah di kawasan Palestina. Dari keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi besar. Dari Nabi Ishak alaihissalam lahir para nabi Bani Israel. Sementara dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam terlahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para nabi dan rasul dari garis keturunan yang mulia. Kedudukan mereka sebagai orang pilihan di muka bumi semestinya menjadi teladan umat manusia. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini bisa memberikan manfaat dan meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum